Nah, sudah berantem kalau WC. Belum tentu WC. Air. Coba siapkan air. Maka dia akan membuat WC-nya secara mandiri. Lebih hemat lagi. Berapa sih harga pipa daripada kita buat WC? Nah, bahkan mungkin mereka bersedia untuk membeli pipa sendiri, menyambung dari rumah ke rumah secara mandiri demi untuk mendapatkan air. Nah, begitu ya cara berpikir seorang public health. Berikutnya adalah dalam perumusan masalah yang baik harus mengandung hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan tentang penunjukan. Penunjukan apa? Penunjukan terkait apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi masalah. Dan apa dampak yang ditimbulkan. Masalah tersebut harus bersifat spesifik. Kalau kita di bidang kesehatan masyarakat, ya harus terkait tentang kesehatan masyarakat. Tidak usah mengambil topik yang lain. Cara satu contoh, penyakit tidak menular, kecelakaan lalu lintas. Ya. Jika terjadi insiden kecelakaan lalu lintas, maka itu bukan wilayah kita, itu wilayah kuratif rehabilitatif. Tapi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, itu masuk wilayah public health. Bagaimana menggunakan safety, ini khusus ketiga. Bagaimana menggunakan helm sebagai pelindung kepala. Pelindung dari sebuah benturan. Bagaimana menggunakan motor dengan kecepatan yang rendah dan lain sebagainya. Nah, itu spesifik. Oke? Berikut adanya uraian sistematis tentang masalah tersebut. Tadi saya sudah berikan contoh. Ada COVID, ada kematian dan kesakitan. Nah, COVID kenapa ada? Karena ada penularan. Kenapa terjadi penularan? Jadi sebenarnya biar ada COVID di dekat kita ya. Biar ada COVID di sini. Di ruangan ini. Kalau saya patuh menggunakan masker, bagaimana dia mau masuk? Ya kan? Oke. Seperti itu. Dalam bidang kesehatan dikenal berbagai macam cara menentukan prioritas masalah. Misalnya, dengan cara Brian. Brian mengungkapkan ada 4 macam kriteria dalam menetapkan sebuah prioritas masalah. Pertama adalah community concern. Sejauh mana masyarakat menganggap masalah tersebut penting. Jadi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Demam berdarah. Kenapa demam berdarah? Ada yang positif dan ada yang meninggal. Wah, itu masalah besar. Kedua, prevalensinya. Berapa banyak penduduk yang terjangkit demam berdarah? Berapa besar dampak yang ditimbulkan? Adakah yang mati? Kalau dibilang ada yang sakit dan ada yang mati, sudah terpenuhi. Pertama, community concern-nya terpenuhi, prevalensinya terpenuhi karena terjadi KLB, seriousness-nya karena terjadi kematian. Nah, yang keempat ini menjadi tanggung jawab pihak pelayanan kesehatan. Sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Nah, jadi membuat prioritas masalah itu yang betul-betul bisa kita intervensi. Jangan pernah membuat sebuah prioritas masalah yang akhirnya nanti menghasilkan sebuah program kesehatan masyarakat yang sebenarnya kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita sudah tahu susah ini, tidak mungkin kita lakukannya, ngapain? Tinggalkan saja. Cari yang bisa kita lakukan dengan metode yang lebih sederhana, sesuai dengan budgeting yang ada. Oke? Akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan yang bertambah besar ke arah pengguna metode-metode secara kuantitatif. Jadi orang sudah mulai mengukur, melihat, mengamati masalah itu bisa ditakar berdasarkan hitungan matematis. Metode ini menggambarkan yang pertama suatu sudut pandang yang luas. Jadi melihat masalah itu jangan cuma melihat pada objeknya saja, tapi lihat objek yang lebih jauh lagi. Mengapa masalah itu bisa datang? Yang kedua, identifikasi dan ukur tujuan-tujuannya. Identifikasi masalahnya, ukur tujuan apa yang ingin kita capai. Dan sudah
menjadi barang tentu bahwa tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian. Tunggu sejenak ya, saya ada tamu.